Bagaimana menghukumi air yang ada di ember di WC umum, kan itu Pak? Kan ada batasannya. Air itu Pak, air itu kalau di atas lebih dari 2 kulatain, 2 kula yang ukurannya panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Menurut mazhab Syafi'i, air yang lebih dari itu namanya air lebih dari 2 kulah. Nah, 2 kulah itu hadirin yang dirahmati oleh Allah tidak berubah hukumnya, tetap menjadi suci mensucikan jika kemasukan najis apabila warna, bau, rasa tidak berubah. Tapi kalau di bawah air ukuran 2 kulatain tadi, maka kemasukan najis menjadi najis, kemasukan mustakmal menjadi mustakmal. Pertanyaannya, sekarang kita masuk ke dalam WC umum. Di dalam WC umum itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang kita nggak tahu kecipratan najis atau tidak ember air yang ada di dalam ember itu. Sementara embernya kecil, bagaimana hukumnya? Hadirin, kembalikan kepada hukum dasar awal tadi Pak, bahwa semua perkara di dunia itu suci kecuali memang terlihat nampak barang najisnya. Nah, kalau kita melihat air di dalam ember yang sedikit tadi, kalaulah memang tidak ada najis yang ada di dalamnya, maka Anda kembalikan hukum air itu suci mensucikan, kembalikan ke situ Pak. Jadi mantap saja. Ingat, jangan was-was, karena was-was nanti jenengan susah sendiri Pak. Mau ibadah aja susahnya luar biasa, sepertinya mau sholat aja kok ngeri sekali gitu loh, kalau kita tidak dzon ke situ. Tapi ketika jenengan nampak melihat di dalam ember itu ada kotoran cecaknya di situ, kadang-kadang ada kotoran cecaknya Pak, ya jelas itu najis gitu loh Pak, airnya najis karena melihat adanya kotoran cecak di dalam ember itu. Tapi selama tidak nampak najisnya ya nggak usah direka-reka gitu. Kan biasanya Pak Ustadz ada juga yang kencing berdiri, kemudian kencing berdiri disiram berdiri pula, kan cipratannya ke sana kemari. Anda lihat nggak lihat? Kalau cuma don aja kok, cuma persangkaan, praduga, nggak bisa kalau cuma duga-dugaan kayak gitu. Hukum fikih itu hisyan kana. Hukum fikih itu apa yang nampak oleh panca indera kita, apakah penciumannya, ataukah penglihatannya, ataukah rasanya, itu hisyan kana. Jadi selama tidak nampak di situ, hanya dugaan, maka jatuhnya hukum fikih ke dalam hukum aslinya. Hukum asli air di dalam ember apa? Suci mensucikan, karena nggak ada perubahan, ya sudah. Namun hadirin, sebaiknya kalau kita ini buang air, ini sebaiknya apa? Jaga juga cipratannya. Jangan menjadikan madorot perilaku kita untuk orang lain. Itulah yang tadi, yang kemarin saya bahas, bahwa bersuci itu selain mensucikan jasmaniyah, juga yang kedua mensucikan perilaku. Yang ketiga mensucikan hati, yang keempat mensucikan daya pikiran kita. Itulah dalam kitab Ihya seperti itu. Makanya hadirin, kalau kita ini Pak kencing di dalam kamar mandi, WC umum, toilet umum, kalau kita Pak begitu masuk toilet, di situ ada kotoran yang nggak disiram, kita nggak mau Pak, bahkan kita muntah-muntah. Kalau kita pun seperti itu dengan kotoran orang lain, begitu juga dengan orang lain dengan kotoran kita. Makanya harus bersih juga perilaku, meskipun kita di dalam WC umum. Kalau sudah kencing ya disiram gitu loh Pak. Ini kadang nyiram aja nggak bisa. Itu Anda hanya bersih untuk diri Anda, tapi perilaku Anda belum bersih. Begitu Pak. Kemudian embernya kecil, tempat kencing yang duduk Pak, ya kan? Bukan tempat kencingnya jongkok, bukan yang duduk. Bapak kencingnya berdiri pula Pak, habis berdiri Bapak siram, kira-kira cipratannya masuk nggak ke ember? Kemungkinan masuk. Kalau kemungkinan cipratannya masuk, maka bisa merubah hukum air dalam ember.
Ketika Anda nanti pergi, benar, Anda bersih, suci. Tapi orang lain menggunakan air itu menjadi najis. Berarti Anda hanya suci dari najis, tapi tidak suci dari perilaku ketika membuang najis.